Majikan dan Emon datang ke Pasir Pink, tempat pemancingan permata. Harus dapat permata 10 supaya bisa ambil box hadiahnya. Emon si kucing keberuntungan langsung beraksi. Tapi dapatnya cuma permata 9. Si pemilik bilang, majikan harus bayar lagi kalau mau mancing lagi. Setelah bayar, majikan mancing lagi. Tapi hasilnya nihil. Hal itu terus berulang terjadi. Tapi tetap aja nggak dapat permata 10. Merasa ada yang aneh, Emon pun jatuhin kotak hadiahnya. Ternyata isinya kosong dong. Majikan pun marah sama laki-laki itu. Karena dari tadi ternyata dia ditipu. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Majikannya nemu laba-laba di kamar mandi. Tapi karena dia sendiri takut, dia panggil kucingnya buat bantu ngusir. Pertama, dia coba minta bantuan si Bontot. Si Bontot dimasukin ke kamar mandi. Malah ikutan takut juga. Akhirnya si Bontot diemong dulu biar tenang dan gak takut. Lalu giliran kakak-kakaknya disogok pakai makanan supaya mau bantu ngusir. Si Bontot yang dengar ada makanan langsung gercep balik masuk biar kebagian juga. Majikannya pun masuk lagi buat ngecek si Bontot. Tapi ternyata adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Para kucing tidur di rak yang sempit. Nggak sesuai sama badan mereka yang endut. Alhasil raknya jatuh deh. Kakak-kakaknya Bontot pun sama, tidurnya di rak. Kakak-kakak Bontot bilang mereka pengen punya tempat tidur baru. Jadi majikan buatin dari drum bekas, satu-satu buat mereka berlima. Tapi seperti biasa, mereka harus setor bulu dulu buat hiasan lucu. Akhirnya majikan selesai bikin hiasan dan rumah para kucing juga udah siap. Mereka seneng banget punya rumah baru. Para kucing satu persatu mulai naik ke rumah. Tapi pas Bontot mau masuk, rumah Bontot malah diambil alih si Slamet. Waktunya makan siang. Majikan nyariin Blacky kemana-mana tapi nggak ketemu. Nggak taunya lagi duduk di karpet warna hitam. Jadinya nggak kelihatan. Lah ini si Blacko juga sama. Pas majikan lagi buang tisu bekas ingus, tiba-tiba nongol si Blacky dari tempat sampah. Ngapain coba si Blacky di situ? Terus pas majikan mau buang sampah di luar, kedengeran suara si Blacky. Pas dicek, ternyata si Blacky ada di dalam plastik sampah. Karena si Blacky sering banget ngumpet di benda warna hitam, majikan pun beliin dia baju kayak kucing di HP. Sekarang si Blacky nggak bisa ngumpet lagi karena warna bajunya udah mencolok banget guys. Tapi Blacky ngilang lagi. Kamu tahu di mana Blacky? Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Si Bontot kehausan. Dia pengen minum. Tapi kok rasanya aneh. Ternyata airnya diambil dari bekas cuci kaki majikannya. Rasanya kok asin-asin bau daki gini ya. Setelah itu majikannya nunjukin video sumber air tadi. Si Bontot dan keponakannya shock. Majikannya ternyata lagi balas dendam karena kasur dan bajunya dikotorin sama mereka. Ya udah deh, mereka disuruh cuciin bajunya. Selesai cuci baju, balik meja makan. Kok cuaca hari ini panas banget. Oreo sampai goleran di lantai. Majikan pun beliin akuarium dengan terowongan supaya lebih adem. Pertama di unboxing dulu. Terus Oreo coba masuk. Lalu majikan siapin ikan hias dan batu kristal. Majikan titipin ikan ke Oreo. Oreo jangan makan ikannya ya. Habis itu majikan langsung tata batu kristal ke dalam akuarium.
Lalu diisi air dan dikasih juga dekorasi lucu biar ikannya makin glowing. Terakhir tinggal masukin ikannya deh. Wow, bagus bingit. Oreo langsung betah di dalam. Saking asiknya, dia nggak mau keluar dan terus mantengin ikan-ikan sampai ketiduran. Like kalau akuariumnya bagus. Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu, waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot... Help me! Ini Oreo, si tukang ngintip tiap majikan lagi mandi. Kadang Oreo buka pintu dan nyelinap masuk pas majikan lagi enak mandi. Oreo pun disiram air dan diusir. Besoknya majikan kunci pintu tiap mandi, biar Oreo nggak masuk lagi. Si Oreo malah ngintip dari atas dinding dong. Bahkan Oreo pakai jaket hujan biar nggak basah kalau disiram. Pernah juga Oreo sembunyi di dalam kloset supaya nggak ketahuan. Tapi majikan sadar dan nyuruh dia keluar. Bukannya jerak, Oreo coba trik baru dengan sembunyi di balik baju majikan. Tapi ketahuan cuy, soalnya bajunya gerak-gerak sendiri. Ketahuan Oreo, kamu ngintip lagi ya. Dan ini cara majikan biar Oreo nggak ngintip lagi. Majikan mau dengerin lagu, tapi ternyata headsetnya hilang. Lalu majikan perbesar speaker HP-nya dan ditemukan sumber suara dari perut Bontot. Ternyata headsetnya ditelen sama Bontot, guys. Majikan suruh Bontot muntahin headsetnya, tapi si Bontot gak mau. Majikan pun nyamar jadi pelayan wanita cantik. Majikan kasih tisu ke Bontot dan dia mau muntahin dong. Headset majikan pun ketemu deh. Dasar Bontot sama cewek cantik baru mau. Tapi yang ketemu baru satu headset. Majikan bujuk Bontot dengan makanan. Selesai makan, majikan tanyain lagi headset satunya. Bontot muntah lagi buat keluarin headset. Tapi kok ada suara musik dari perut Molly? Ternyata Molly yang makan headset satu lagi. Bontot yang udah terlanjur muntah pun bete. Majikan lagi makan. Si Bontot mau nyomot, akhirnya dia dikurungin. Biar aman dari gangguan para kucing, makanannya ditusukin aja. Ini si Pepeo ponakan Bontot juga mau ikutan makan. Tapi bulunya malah nempel di makanan. Bebersih dulu deh, biar nggak digangguin lagi. Majikan akhirnya makan di kandang. Majikan mau ngetes para kucing lagi. Kali ini rintangannya pagar berbentuk love. Kira-kira mereka bisa nggak ya? Pertama si Cici, dia jalan ke pinggir buat cari sudut yang nggak terlalu lebar. Wow, dia berhasil. Pinter ya si Cici. Kedua si Cipung, dia keliling sampai pinggir tapi nggak nemu celah buat lewat. Alhasil dia lompat lewat tengah deh. Hampir berhasil tapi tetap ada gelas yang jatuh. Terakhir si Koko, dia kebingungan mau lewat mana. Ya udah deh, dia mutusin jalan lewat tengah aja. Dan hasilnya sesuai dugaan. Like kalau kamu suka si pintar Cici. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman Bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan, Pepeo malah berantakin lagi. Alhasil, Pepeo diusir. Setelah sukses bikin sandal dari kulit buah, sekarang majikannya pengen punya sandal dari kulit durian kayak si Bontot. Pertama, duriannya disiapin dulu, dikupas, terus dagingnya dikasih ke si Bontot. Sambil itu, majikannya mulai ngerajut tali sandalnya. Si Bontot juga diajak nemenin, tapi biar nggak rewel, dia dikasih makan dulu. Begitu si Bontot kenyang, tada! Wow! Sandal durian pun jadi. Para meong cuma bisa melongo. Ngebayangin sakitnya pakai sandal itu. Kemarin abis dibikinin boneka kucing setengah ular. Tapi Bontot nggak puas. Dia mau boneka lucu. Bukan yang serem. Si Putih diambil bulunya. Kakak-kakak Bontot lega kali ini nggak diambil. Ternyata bulu putih masih kurang. Ambil aja deh bulu Slamet. Tapi seperti biasa, dia galak banget. Sambil nunggu selesai, Bontot dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan sebelum dapat boneka baru. Akhirnya boneka pun jadi. Wow!
dan Bontot mau makan. Si Bontot harus bangun pagi, tapi dia masih ngantuk, jadi tidur lagi. Malah kesiangan. Sambil ngantuk, Bontot berangkat ke tempat kerja. Semua ini dilakukan biar punya uang buat lamar pujaan hati. Bontot pun ungkapin perasaannya sama sang pujaan hati, tapi ditolak. Betina itu lebih milih Tommy, kucing yang mirip aktor Korea. Akhirnya Bontot berantem sama Tommy. Bontot pun galau berlinang air mata. Subscribe biar Bontot nggak sedih lagi. Komen buat semangatin Bontot ya.